Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Nurlela dari kelas reguler manajemen I. Di sini saya akan memaparkan mengenai alat analisis, yaitu yang pertama payback period atau PP, yang merupakan suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan prosedur atau aliran kas neto. Yang kedua, average rate of return atau ARR, yang merupakan cara untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak (EAT) dengan rata-rata investasi. Di sini saya akan memperhatikan rumus yang pertama, PP atau payback period, jika jumlah arus kas sama setiap tahunnya dan jika arus kasnya berbeda setiap tahunnya. Dan yang kedua, rumus ARR atau menghitung rata-rata pengembalian bunga investasi. Nah, di sini terdapat kasusnya, yaitu PT Nusantara saat ini sedang mempertimbangkan membeli mesin A dan mesin B. Perusahaan akan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Informasi lain kedua proyek tersebut digambarkan yaitu sebagai berikut. Nah, di sini terdapat informasi mengenai mesin A dan mesin B. Nah, untuk investasi, mesin A memiliki nilai 28 juta rupiah, nah sedangkan mesin B 32 juta rupiah. Nah, untuk umur ekonomis, mesin A dan mesin B sama-sama memiliki umur ekonomis 6 tahun. Nah, selanjutnya untuk nilai residu, untuk mesin A tidak memiliki nilai residu atau 0. Nah, sedangkan untuk mesin B memiliki nilai residu yaitu 5 juta rupiah. Nah, untuk EAT-nya, mesin A eh, sama untuk setiap tahunnya, dari tahun pertama sampai tahun ke-6, yaitu memiliki nilai EAT 8 juta rupiah. Nah, karena EAT-nya sama untuk mesin A, jadi kita menggunakan rumus SLN. Sedangkan untuk mesin B berbeda-beda dari tahun pertama sampai tahun ke-6. Nah, tahun pertama memiliki nilai EAT 9 juta rupiah, tahun kedua 7.500.000 rupiah, sampai tahun ke-6 yaitu 1 juta rupiah. Dengan tingkat bunga 15%. Nah, kita mencari pengembalian modal mesin A-nya berapa, mesin B-nya berapa, dan ARR-nya berapa persen. Nah, metode penyusutan garis lurus ini dibagi dua, tergantung pengembalian EAT-nya. EAT yaitu Average Earning Tax, yaitu laba penghasilan setelah pajak. Nah, jika pengembalian EAT-nya sama setiap tahun, kita menggunakan rumus SLN. Nah, jika pengembalian EAT-nya berbeda, maka menggunakan rumus SYD. Nah, dari kasus ini, kita akan memilih barang yang mana. Nah, untuk memilih itu, kita membutuhkan perhitungan. Jadi, tidak boleh ngasal atau sesuai insting kita untuk memilihnya. Jadi, harus memakai rumus. Nah, pertama-tama, kita akan membuat tabel seperti ini untuk menghitung payback period dan cash flow. Yang pertama, untuk mesin A, initial investment-nya 28 juta rupiah, sedangkan untuk mesin B, initial investment-nya 32 juta rupiah. Nah, di sini saya akan mengisi tahunnya terlebih dahulu secara manual. Dari tahun pertama sampai tahun ke-6. Nah, seperti ini. Nah, EAT-nya untuk tahun pertama yaitu 8 juta. Nah, dan untuk menentukan tahun kedua, kita menggunakan rumus sama dengan 8 juta atau C4, kita kunci, enter. Nah, kita klik saja ke bawah. Nah, seperti ini. Dan untuk menghitung depresiasinya, menggunakan rumus SLN. Nah, kenapa SLN? Karena EAT-nya sama.
yaitu 8 juta untuk setiap tahunnya, dari tahun pertama sampai tahun ke-6. Jadi menggunakan rumus sama dengan SLN, kurung buka, biaya investasinya berapa, yaitu 28 juta untuk mesin A. Kita kunci, titik koma, 0. Nah, kenapa 0? Karena mesin A tidak memiliki nilai sisa. Lalu titik koma, 6. 6 itu untuk umur ekonomisnya, yaitu 6 tahun. Lalu enter. Nah, hasilnya akan seperti ini. Lalu kita klik saja ke bawah. Nah, untuk menghitung cash flow, kita menggunakan rumus sama dengan EAT, yaitu 8 juta atau C4 ditambah depresiasi atau D4. Kita enter. Nah, hasilnya sekian. Kita klik saja ke bawah. Nah, seperti ini. Untuk rata-rata, kita menggunakan rumus average. Yang pertama, kita blok. Lalu kita ke AutoSum. Lalu klik average. Nah, hasilnya akan otomatis seperti ini. Nah, sekarang untuk mencari pengembalian modal atau payback period yang EAT-nya sama, yaitu rumusnya sama dengan initial investment, yaitu E2 28 juta dibagi rata-rata cash flow, yaitu 12 juta sekian. Kita enter. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita menghitung mesin B. Untuk mesin B, EAT-nya berbeda-beda untuk setiap tahunnya, dari tahun pertama sampai tahun ke-6. Nah, untuk tahun pertama, nilai EAT mesin B-nya itu 9 juta rupiah. Untuk tahun kedua, 7.500.000 rupiah, sampai tahun ke-6 yaitu 1 juta rupiah. Nah, untuk menghitung depresiasinya, kita menggunakan rumus SYD karena nilai EAT-nya berbeda-beda. Jadi sama dengan SYD kurung buka J2 atau initial investment, kita kunci titik koma 5E6. Kenapa 5 juta rupiah ditulis 5E6? Karena 5 juta rupiah nolnya itu memiliki 6 jumlahnya. Titik koma 6. Karena umur ekonomisnya yaitu 6 tahun. Lalu titik koma G4 yaitu tahun pertama, kurung tutup, lalu enter. Nah, hasilnya akan seperti ini, 7 juta sekian. Kita klik saja ke bawah. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk menghitung cash flow, kita menggunakan rumus sama dengan H4 atau EAT tahun pertama ditambah I4 atau depresiasi tahun pertama, lalu kita enter.
Nah, hasilnya seperti ini, 16 juta sekian. Kita klik saja ke bawah untuk memudahkan kerjaan. Nah, seperti ini. Untuk menghitung rata-rata, kita blok saja ke samping sama tadi seperti menghitung rata-rata untuk mesin A. Kita pilih auto sum lalu kita klik average. Nah, hasilnya akan otomatis seperti ini. Nah, selanjutnya kita menghitung payback period. Nah, yang pertama untuk investasi awal, kita menggunakan rumus sama dengan J2. Nah, initial investment. Kita enter. Selanjutnya, untuk menentukan cash inflow tahun pertama, kita menggunakan rumus sama dengan J4. Nah, lalu enter. Invest belum kembali, kita menggunakan rumus sama dengan investasi awal. Nah, dikurangi cash inflow tahun pertama. Lalu kita enter. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya, menentukan cash inflow tahun kedua sama dengan tahun kedua C5. Nah, selanjutnya invest belum kembali sama dengan invest belum kembali tahun pertama dikurangi cash inflow tahun kedua. Lalu kita enter. Nah, di sini karena investmentnya masih plus, jadi kita mencari cash inflow di tahun ketiga sampai jumlahnya itu min. Nah, selanjutnya menentukan cash inflow tahun ketiga sama dengan J6. Lalu enter. Nah, untuk kelebihan menggunakan rumus sama dengan invest belum kembali tahun kedua dikurangi cash inflow tahun ketiga. Nah, lalu kita enter. Nah, hasilnya akan min seperti ini, 9 juta. Nah, selanjutnya untuk kelebihan bulan, kita menggunakan rumus sama dengan kurung buka min kelebihan dibagi cash inflow tahun ketiga. Nah, lalu kurung tutup, kita kali 12. Enter. Nah, kelebihan bulannya itu 10,54. Nah, untuk menghitung payback period, kita menggunakan rumus sama dengan kurung buka 36 min kelebihan bulan. Kurung tutup dibagi 12. Lalu enter. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mencari ARR atau Average of Return dari mesin A dan mesin B. Nah, ini tabelnya sama seperti tabel yang sebelumnya. Ada EAT, depresiasi, dan cash flow. Nah, untuk perhitungannya sama seperti tadi. Nah, untuk EAT-nya sama 8 juta dan tahunnya dari tahun pertama sampai tahun ke-6. Nah, untuk EAT-nya menggunakan rumus sama dengan C4 atau 8 juta
lalu kita enter. Kita klik saja ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, yang kedua, depresiasinya juga sama. Kita sama dengan klik saja ke tabel yang sebelumnya. Depresiasi mesin A. Nah, lalu enter. Kita klik saja ke bawah. Seperti ini. Untuk menghitung cash flow, menggunakan rumus sama dengan EAT ditambah depresiasi. Lalu kita enter. Nah, hasilnya seperti ini, sama 12 juta. Nah, untuk menghitung totalnya juga sama. Kita blok saja ke samping. Lalu kita ke AutoSum. Nah, totalnya akan otomatis terjumlahkan. Nah, selanjutnya untuk mesin B, untuk EAT-nya sama, setiap tahunnya berbeda, dari tahun pertama sampai tahun ke-6. Nah, sekarang kita menentukan depresiasi dengan rumus sama dengan, kita klik saja ke tabel sebelumnya, depresiasi mesin B, lalu kita enter. Nah, klik saja ke bawah. Mohon maaf. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk menghitung cash flow, kita menggunakan rumus sama dengan EAT ditambah depresiasi, lalu kita enter. Klik ke bawah. Blok ya. Nah, untuk totalnya juga sama. Kita blok saja, lalu kita ke AutoSum. Nah, akan otomatis terjumlahkan. Nah, lalu kita akan menghitung ARR. Nah, rumusnya rata-rata sama dengan rata-rata EAT dibagi rata-rata investment atau investasi. Nah, untuk menghitung ARR, jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu rata-rata EAT-nya dan rata-rata investment-nya. Nah, yang pertama untuk mencari rata-rata investment, kita menggunakan rumus sama dengan initial investment untuk mesin A dibagi nilai ekonomis atau B9. Nah, hasilnya seperti ini. Yang kedua, untuk menghitung rata-rata EAT menggunakan rumus sama dengan total EAT atau C10 dibagi nilai ekonomis atau B9. Kita enter. Nah, hasilnya 8 juta. Nah, selanjutnya untuk menghitung average rate of return atau ARR, kita menggunakan rumus sama dengan E13 atau rata-rata EAT dibagi rata-rata investasi. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ARR-nya itu 171,43%. Nah, yang selanjutnya untuk mesin B sama perhitungannya, yaitu menggunakan rumus sama dengan inisial investasi dibagi nilai ekonomis
atau G9, kita enter. Nah, untuk rata-rata EAT-nya sama dengan total EAT dibagi nilai ekonomis atau G9, kita enter. Nah, untuk average rate of return atau ARR-nya sama dengan rata-rata EAT dibagi rata-rata investasi. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Untuk mesin B itu ARR-nya 95,31%. Nah, jadi antara mesin A dan mesin B, payback periodnya lebih cepat mesin B. Nah, lebih cepat mesin B. Namun ARR-nya lebih besar mesin A. Nah, jadi saya akan memilih mesin A meskipun payback periodnya lebih lama dibanding dengan mesin B, akan tetapi pengembalian bunganya lebih besar. Sekian pemaparan dari saya mengenai payback period atau PP dan average rate of return atau ARR. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.